Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian di rumah sehat ya, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ratu. Ibu adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang pada saat ini sedang menjalani PPL atau magang di sekolah kalian. Nah, pada minggu ini Ibu akan masuk mengajar di kelas kalian, yaitu kelas 6C. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kalian yang sebelumnya, yaitu kita masuk pada tema 2, subtema 1. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, setelah ini nanti jangan lupa untuk mengisi absennya ya di list yang sudah Ibu siapkan. Nanti bisa kalian isi namanya sesudah kalian menonton video ini. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, persatuan dalam perbedaan, pada subtema 1, rukun dalam perbedaan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Agar kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Selanjutnya yaitu agar kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang ketiga, agar kalian mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu agar kalian mampu melaporkan dan menyampaikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Pada pembelajaran kita hari ini akan ada 2 muatan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Baik, kita akan masuk ke muatan pembelajaran yang pertama yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Di muatan ini kita akan mempelajari tentang membuat peta pikiran. Nah, sebelumnya anak-anak semuanya ada yang tahu apa itu peta pikiran? Jadi, peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Nah, dan informasi yang ditemukan itu dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Selanjutnya, yaitu ada beberapa kata tanya untuk membuat peta pikiran pada suatu teks. Yang pertama yaitu kata tanya apa, yang kedua siapa, yang ketiga kapan, yang keempat di mana, kelima mengapa, dan yang terakhir yang keenam yaitu bagaimana. Selanjutnya di sini Ibu sudah mempunyai contoh dari peta pikiran. Nah, di sini teksnya itu berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kalian lihat, di situ sudah ada beberapa kotak-kotak pertanyaan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan juga bagaimana. Contoh di sini ada pada pertanyaan apa. Di bawahnya lalu ada keterangannya yaitu merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya.
Nah, jawaban-jawaban ini bisa kalian dapatkan pada teks bacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi nanti kalian juga ibu minta untuk membuat peta pikiran seperti yang ada pada contoh ini ya, tapi pada teks yang berbeda. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk pada muatan pembelajaran yang kedua, yaitu muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Baik, pada muatan pembelajaran IPS ini kita akan membahas materi mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, poin pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nah, kira-kira anak-anak semuanya ada yang tahu apa tanda dari lahirnya bangsa Indonesia? Nah, menandai lahirnya bangsa Indonesia yaitu ditandai dengan proklamasi atau peristiwa proklamasi ya anak-anak. Jadi peristiwa proklamasi ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke poin kedua yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, anak-anak sekalian perlu kalian ketahui bahwa sebelum puncak perjuangan bangsa Indonesia ini dalam meraih kemerdekaannya sempat terjadi peristiwa perbedaan pendapat nih antara golongan pemuda dan juga golongan tua. Akan tetapi setelah terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, mereka kembali bersatu dan menyingkirkan perbedaan pendapat mereka demi meraih kemerdekaan Indonesia. Dan peristiwa puncak perjuangan bangsa Indonesia ini yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing yang pada saat itu yaitu penjajahan Jepang ya anak-anak semuanya. Poin yang ketiga yaitu pengakuan dunia luar. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tentu dunia luar pun atau negara-negara yang ada di luar Indonesia juga ikut mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan Indonesia ini pertama kali diakui oleh negara Mesir. Dan setelah mendapatkan pengakuan dari Mesir, selanjutnya pengakuan kemerdekaan Indonesia juga kemudian diikuti oleh beberapa negara nih, seperti Suriah, Irak, Libanon, Yaman, Saudi Arabia, dan juga Afghanistan. Poin yang keempat yaitu bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Nah, perlu anak-anak ketahui semuanya bahwa kemerdekaan Indonesia ini sebelumnya itu sudah dijanjikan oleh bangsa Jepang. Akan tetapi para pemuda Indonesia menginginkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dicampuri oleh Jepang. Nah, oleh karena itulah mereka juga memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Mengapa demikian? Karena pemuda Indonesia ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini merupakan murni hasil dari perjuangan bangsa Indonesia dan membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia untuk mengusir para penjajah. Nah, poin yang kelima yaitu landasan untuk bersikap terhadap dunia atau sikap Indonesia setelah merdeka terhadap dunia. Jadi setelah bertahun-tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, akhirnya bangsa Indonesia
mengumumkan proklamasi kemerdekaannya. Dan setelah proklamasi kemerdekaan itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Jadi tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia ini menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Baik, cukup sampai di sini penyampaian materi pembelajaran kita hari ini dari Ibu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya nanti yang akan Ibu berikan, dan juga bagi anak-anak tetap semangat belajarnya di rumah. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan juga selalu mencuci tangan di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan juga selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah ya anak-anak ya, agar kalian semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Baik, itu saja penyampaian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada penyampaian materi dari Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.